sehingga kita bisa kumpul kembali subuh pagi hari ini, dan insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wa syara'a al-qurbana taqarruban wa ikhlasan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul malhamah wal marhamah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Shadaqallahul 'aziim. Wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga di pagi hari ini kita dapat bertemu di Masjid Al-Barakah. Sesuai dengan namanya, masjid ini masjid yang barokah, masjid yang penuh dengan keberkahan, masjid yang sangat memberikan banyak manfaat, masjid yang mencerahkan. Karena barokah itu artinya ziyadatul khair al-ilahi fi syai', tambahnya keberkahan, tambahnya kebaikan menurut Allah, kebaikan-kebaikan ilahi. Karena ada kebaikan yang non ilahi, kebaikan-kebaikan non ilahi itu banyak. Misalnya tadi Pak Ustadz bilang kita ini siaran langsung. Masa yang jikrak-jikrak aja siaran langsung kita enggak. Mungkin jikrak-jikrak itu kebaikan, tapi tidak ilahi. Banyak followernya dapat apa itu, saweran namanya, atau apa kalau di TikTok saweran, dapat paus, dapat apa ya, saya pernah dengar. Nah, kalau di masjid nggak pernah dapat paus, ada yang ngirim paus lagi lain kajian subuh, ada paus atau apa itu dan sejenisnya ya. Saya nggak begitu paham. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi yang mencerahkan, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Agus, senior saya, guru saya di UIN. Beliau ini agak jauh dari saya, 8-9 bulan saja. Saya di UIN 2002 sampai sekarang 2006. 24 tahun. Usia saya 23. Berarti kebanyakan di Jakarta, daerah sini ya, daripada di kampung. Jadi udah sah jadi orang Depok atau Jakarta atau Tangsel. Jadi saya tiap hari keliling Depok, Tangsel, Bogor. Karena rumah di Bogor, beberapa meter dari saya udah Depok, Pondok Petir. Beberapa meter juga udah Tangsel, kilometer Tangsel. Jadi, tiap hari keliling aja, Jakarta, Tangsel, Bogor. Itu kalau SPPD dihitung antar kota itu ya. Walaupun dekat dihitungnya beda kota. Ya. Jadi walaupun dekat
karena Bogor dianggap saya Win itu kan Ciputat Jakarta. Kalau SPPD-nya Tangerang, Banten, walaupun jauh di Rangkas, dianggap lebih kecil dia. Dapatnya lebih kecil, karena dia masih ada satu ini. Tapi Bogor walaupun Parung dianggap besar. Padahal dekat, Parung dekat dari Ciputat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di situ kelihatan agak kecil ya, nggak apa-apa. Yang penting kelihatan. Kebaca nomor 2, ibadah yang mencerahkan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-ibadah allati tunawwir atau al-ibadah al-munawwirah. Ibadah yang mencerahkan. Oh, ya bisa ya, alhamdulillah. Oh, ya. Ibadah yang mencerahkan. Di dalam Islam itu tugas kita ada 2 ya. 1 ibadah, kedua khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Illa liya'budu itu ujungnya ni. Beda liya'buduna ni ujungnya itu cek nanti ni ujungnya itu kasroh. Artinya saya, ada saya yang itu. Kecuali beribadah kepada saya, kata Allah. Yang kedua khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan kala Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan di bumi itu ada khalifah. Lalu ada ayat lain, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Jadi yang menerima jadi khalifah itu ternyata manusia. Tapi manusia itu zaluman jahula. Manusia itu zalim dan bodoh. Banyaknya manusia itu zalim dan bodoh. Zalim itu artinya tahu tetapi dia melakukan yang dilarang, zalim. Jahula itu betul-betul tidak tahu, bodoh, geblek. Kalau bahasa Betawi apa? GOBLOK. Khawatirnya ini nanti dilarang sama TikTok. Saya pernah punya TikTok bisa live. Saya menyiarkan bola langsung di apa namanya? Di band di sini. Ada skip beberapa hari itu. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa itu ibadah? Ibadah adalah kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai Allah. Minal aqwal, ucapan, wal a'mal adh-dhahirah, dan amal-amal zahir wal batinah, amal-amal batin. Qasdan liridallah ta'ala, dengan maksud untuk keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua ini bisa menjadi ibadah kalau itu diridhai Allah, dan kalau itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Dan bisa jadi tidak ibadah kalau tidak diniatkan untuk mencapai ridho. Misalnya kita sholat, tetapi kita tidak untuk menggapai ridho Allah, tidak menjadi ibadah. Gitu. Kita mencari nafkah, tapi untuk niatnya ridho Allah, maka akan menjadi ibadah. Maka oleh karena itu hati-hati dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung daripada niat. Maka suka ada pertanyaan, masa ini orang yang tidak beriman tetapi amalnya banyak,
masuk neraka, nggak adil. Ini orang beriman amalnya dikit masuk surga, nggak adil. Oh, ya adil karena tidak ada niat, tidak ada iman. Iman itu kalau di Bapak Ibu transaksi itu bagaikan akad transaksi. Misalnya kita nempati rumah bagus nih, rumah Pondok Indah. Beda nggak akadnya antara nyewa dengan beli? Beda. Nyewa, beli, cash, kredit, atau cuma suruh nungguin. Karena orangnya lagi keluar negeri, dia suruh nungguin seminggu, sama-sama nempati rumah itu. Sama-sama tinggal di rumah itu, sama-sama mandi di situ, sama-sama nongkrong di situ. Tapi beda antara beli, antara nyewa, antara hanya nungguin diupahi lagi. Nungguin dan diupahi beda. Nah, kalau yang tidak beriman, ya beda lagi, tidak jadi ibadah. Tapi kalau pahala dunia dapat, misalnya gini, orang tidak beriman tapi rajin sedekah. Suka ada tuh kurban tapi tidak mukmin, ya. Dia berkurban tapi tidak mukmin. Banyak tuh saya sering lihat. Tidak menjadi ibadah tetapi pahala dunia dapat gitu. Misalnya bisnisnya makin lancar, itu dapat. Gitu. Misalnya kalau dia nyalon, kalau punya rambut, kalau nyalon dia jadi itu dapat, tapi di akhirat tidak dapat. Dan itu banyak sekali keterangannya. Misalnya innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar la yuqbalu min ahadin minal ard dhahaba fala yuqbalu minal ard dhahaba wa iftada bihi lahum adzabun alim wa ma lahum min nasir. Orang kafir dan meninggal dalam keadaan kafir itu tidak akan diterima amalnya meskipun amalnya itu sebesar emas yang memenuhi bumi. Enggak bisa dibayangkan ya. 1 gram aja 3 juta gimana ya? 1 gram 3 juta. Segede masjid ini aja bingung hitungnya kan? Nah, iya. Tapi di mata Allah tidak ada nilainya. Gitu ya. Maka sering dengar penceramah bilang nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Jangan kalian merasa sedih, jangan merasa hina, karena kalian itu lebih tinggi kalau kalian dalam keadaan beriman. Gitu ya. Jadi ibadah itu berarti hanya yang beriman yang bisa dikategorikan ibadah. Jenis-jenis ibadah itu banyak. Ada al-ibadah al-badaniyah, ibadah badan. Ibadah badan itu misalnya sholat. Kita tidak bisa sholat kalau tidak pakai badan ya. Puasa tidak bisa puasa kalau tidak pakai badan. Al-hajj tidak bisa haji kalau tanpa badan kita. Yang kedua ibadah al-maliyah, ibadah harta. Ada zakat, ada sedekah, ada infak, bentar lagi ada kurban. Ada kurban. Zakat, sedekah, infak, kurban. Biasanya kurban lumayan banyak. Saya amati di berbagai masjid kurban itu lumayan banyak. Kalau di masjid ini berapa sapi, Pak Ustaz? Biasanya sapi berapa? Oh, 8. Saya bandingkan, kalau zakat berapa Ustaz? Zakat mal setahun per tahun bisa berapa Ustaz? 40-an ya. Oh, alhamdulillah. Kalau 8 sapi kali 35 saja. 28 28 30 kali 8. Kambingnya? Kambing bisa 17. Seimbang ya. Antara kurban dengan zakatnya seimbang ya, kurang lebih ya Mas.
Saya lihat banyak masjid yang jauh sekali. Misalnya kalau kurban dia nggak seimbang juga saja. Terlalu jauh ya? Masih jauh ya? Iya masih jauh ya, bukan seimbang. Berarti kalau zakat 40, kurban bisa 400 kan? Berarti 10%. Ya, 10%. Tapi alhamdulillah, ya. Mungkin ada zakatnya dia langsung kepada para mustahik, gitu ya. Lagi pulang kampung dia zakat kepada saudaranya. Ya, saudara kan boleh dapat zakat dan lain sebagainya. Ada sedekah, ada infak. Walaupun menurut Baznas zakat kita itu masih lemah secara nasional ya. Secara nasional lemah dibanding dengan ibadah-ibadah lain. Jadi ibadah yang paling lemah itu menurut survei zakat. Nah, saya mau tanya, ibadah yang paling banyak dilakukan umat Islam apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Yang paling banyak apa? Sholat, puasa, sholat, zakat, haji. Kalau haji antriannya 5 juta dari 250 juta. Sedikit juga ya. Tapi untung nggak banyak. Kalau banyak makin antriannya makin banyak. Kami kemarin daftar tahun lalu itu antriannya 33 tahun berapa? Nggak tahu nih setelah ada perubahannya. Ada Kementerian Haji, belum dicek lagi. Ya, yang jelas kalau menurut survei ibadah yang paling banyak dilakukan itu apa? Mau tahu apa mau tahu banget? Nah, ternyata puasa. Yang paling banyak itu puasa. 90% umat Islam puasa. Kita belum menghitung puasanya bagus enggaknya ya, pokoknya puasa. Kita cek lagi, oh ternyata logis juga sih. Artis-artis yang mungkin ya beragamanya enggak terlalu serius juga pada puasa. Namanya apa? Intermittent ya. Jadi orang-orang pada sadar ternyata intermittent. Intermittent itu tidak makan minimal berapa? 12 jam. Ada 12 jam, ada 14, ada 16 ya. Ada 16, ada 20 jam boleh minum. Nah, ini bedanya sama puasa nih. Kalau puasa nggak boleh minum, kalau intermittent boleh minum. Boleh minum kopi, boleh minum teh tanpa gula. Minum teh tanpa gula. Nah, ya kita coba juga nih. Ini bedanya sama puasa itu begitu ya. Tapi kalau niatnya karena Allah, tetap ibadah tuh. Intermittent tuh. Saya intermittent biar badannya sehat. Kalau sehat bisa sholatnya makin khusyuk. Kalau sehat saya bisa nyari nafkah. Kalau nyari nafkah saya bisa kurban. Kurbannya di Masjid Al-Barakah. Makin barokah. Yang ketiga ada al-ibadah al-qalbiyah, ibadah dalam bentuk hati dan jiwa, seperti tawakal. Kita tawakal kepada Allah, itu ibadah. Kita khusyuk, kita sabar, kita takut kepada Allah, itu adalah ibadah. Kita tidak sombong, itu ibadah juga. Not sombong, tidak sombong, itu ibadah. Jadi umat Islam itu enak, semuanya ibadah sebetulnya. Nunggu, sabar, ibadah. Miskin dapat zakat, kaya ngasih zakat, gitu ya. Enak umat Islam sebetulnya ya. Al-ibadah al-mustarikah, ada ibadah-ibadah yang campur, ada badannya, ada hartanya. Seperti apa? Haji. Haji berarti apa? Harta dan badan. Kalau hajinya kosa sih, ongkos dikasih, badan aja. Ya, ongkos dikasih, badan aja. Tapi nggak bisa ya, tanpa badan nggak bisa ya. Ada al-jihad fisabilillah, tidak bisa jihad tanpa satu uang. Jihad itu uang dan jiwa, dua itu ya.
uang dan jiwa. Syarat diterima ibadah itu ada 4. 1, ikhlas lillahi ta'ala. Ini hati-hati. Ini mungkin godaan setan itu di sini. Kadang kita ibadah tapi ikhlasnya suka lupa atau kurang ikhlas. Yang kedua, ittiba' sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada juga ibadah yang tidak mengikuti Nabi. Karena ibadah itu, apalagi ibadah yang makhluk, kan al aslu fil ibadah haram, gitu ya. Asal dalam ibadah itu haram. Jadi nggak boleh bikin-bikin yang baru. Kalau mau bid'ah dalam non ibadah, membuat pesawat itu harus bid'ah, kan? Ya, membuat pesawat harus bid'ah karena Nabi nggak pernah bikin pesawat. Iya kan, nggak pernah kan, Nabi dulu nggak ada pesawat. Nah, sekarang apa? Yang baru-baru pesawat, mobil listrik. Nabi nggak ada mobil listrik, adanya unta, handphone, rudal. Apa yang Iran itu? Balistik apa? Nah itu bid'ah semua itu ya. Tapi kalau ibadah nggak boleh bid'ah. Muwafaqatus syariat, sesuai dengan syariat, al-istimrariyah wal mudawamah. Kita harus ibadah dalam terus menerus, tidak berhenti. Al-istimrariyah wal mudawamah. Contoh-contoh ibadah ini diantara ibadah sholat, itu ibadah. Puasa, membaca Al-Quran. Sering baca Quran Bapak Ibu? Insya, menurut saya dengan adanya HP lebih sering kita baca Quran. Dengan adanya handphone tuh, kalau kita memanfaatkannya kita lebih sering dan lebih mudah. Nyari tafsir juga lebih mudah. Jadi nyari tafsir apa aja cepat gitu, dan nggak usah bawa kitab gede. Saya bikin ini pakai AI. Zikrullah, zikir kepada Allah. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa sering disebut birrul walidain, tidak birrul aulad? Kenapa di dalam Quran, dalam hadis tidak ada birrul aulad, berbuat baik kepada anak? Yang ada adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena yang sering dilupakan itu ini. Anak kaya, orang tua menjadi pembantu ya. Orang tua kaya, anak menjadi raja. Itu diantara tanda kiamat ya. Antalidal amatu robbatah. Ada hadisnya kan? Di antara tanda akhir zaman itu atau mendekati kiamat itu adalah ketika seorang amat, hamba saya, melahirkan tuannya. Maksudnya begitu. Sering dilupakan. Musa ada tunas membantu manusia yang lain. Apa faidahnya? Faidah daripada ibadah ini adalah al-falah fid dunya wal akhirah. Bahagia dunia akhirat. Jadi kalau ingin bahagia, beribadahlah. Orang yang tidak beribadah pasti tidak bahagia, gitu ya. Pasti itu ya. Orang tidak sholat itu pasti tidak bahagia. Orang tidak zakat meskipun uangnya banyak tidak bahagia. Kadang-kadang kita suka merenung, untung kita nggak terlalu banyak uangnya ya. Coba kalau 1 triliun Pak, 1 triliun punya uang, zakatnya berapa? Setiap tahun tuh 1 triliun itu zakatnya 25 M. Berat nggak Pak? Berat ya? Pernah satu waktu ada seorang kepala daerah atau wakilnya, hartanya itu banyak sekali, 4 triliun waktu, 4 triliun. Lalu beliau mensedekahkan gajinya. Gajinya kecil. Yang sebetulnya nggak cukup, nutupi zakat aja nggak cukup. Masya Allah.
Yang kedua al-hidayah wa taufik. Kalau kita beribadah maka insya Allah hidayah dan taufik akan didapat. Gitu ya. Maka ada ayatnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yakin. Dalam tafsirnya kematian. Karena kita itu baru yakin kalau sudah ketemu ajal. Karena di situ kan kelihatan neraka dan surga. Kalau sekarang kan belum kelihatan ya. Nah, sekarang nggak kelihatan karena orang soleh kadang miskin ya. Orang nggak soleh kaya itu kan nggak kelihatan. Oh yang orang yang rajin sholat belum tentu lebih kaya dari yang tidak rajin. Bahkan kadang-kadang seringnya yang nggak rajin malah lebih kaya. Iya kan? Nah, kalau kata motivator, rezeki itu tidak terkait dengan soleh tidak soleh. Rezeki itu hanya terkait dengan energi, gitu. Gitu. Jadi orang sholat tidak sholat itu ya jangan heran kalau yang sholat tahajudnya 2 rakaat dengan 12 rakaat kebanyakan rezeki yang 2 rakaat itu jangan heran. Iya kan? Karena rezeki itu atau kesuksesan itu kan dalam Quran jelas ditentukan oleh as-sabirin. 1 sabar, as-sadiqin jujur. Mungkin dia tahajudnya 2 lebih jujur. Orang-orang saudara kita Chinese itu mungkin lebih jujur sehingga lebih sukses dalam bisnis. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal mustaghfirin bil ashar wal munfiqin. Senang berinfak kata. Makanya jangan heran kalau orang yang tidak mukmin tapi dia ikut kurban bisnisnya makin sukses karena ada munfikin. Ini rajin sholat tapi munfikinnya kurang, bisa kalah. Al-hifdzu minadz-dzunub, ibadah itu menjaga dari dosa. Rahatul qalbi wa tumaninah, ibadah juga adalah membuat hati menjadi tenang dan tenang dan lapang. Nah, hatinya lapang, hatinya tenang, ya, gembira, bahagia. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibadah yang mencerahkan itu ibadah yang mana? Ibadah yang mencerahkan itu adalah ibadah yang mengintegrasi, jadi menyatu antara roh, ilmu dan amal. Ya, itu baru bisa dikatakan sebagai ibadah yang mencerahkan. Jadi ada ibadah, berarti ada ibadah yang tidak mencerahkan, ada ibadah yang mencerahkan. Ibadah yang mencerahkan itu syaratnya 3. 1, shafa'ur roh, jiwanya bersih. Jadi tidak akan menjadi ibadah yang mencerahkan kalau tidak bersih. Jiwanya bersih itu ditandai dengan 3. 1, takwa. Ayatnya banyak tentang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya. Banyak sekali takwa. Nah, di antara senang berinfak. Ini tanda hatinya bersih. Jadi senang berinfak kalau dia orang punya. Yang kedua iman. Tanda orang beriman itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi muqridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim yuhafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman iktada
wa ra'a dzalika fa ulaika humul amin walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kalau jadi pemimpin dapat amanah dia menjaganya. Walladzina hum ala salawatihim hafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Wa qarbun minallah, tanda hati yang bersih itu dekat dengan Allah, dekat dari Allah. Selalu zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Nah, gitu ya. Hanya, itu ada hanyanya jadi. Jadi umat Islam itu sebetulnya umat yang paling bahagia kalau mengikuti petunjuk. Nah, cuma masalahnya kita kadang nggak ikuti petunjuk ya. Petunjuknya suruh apa, yang dilakukan apa. Misalnya petunjuknya suruh ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang beriman, jangan mengejek satu dengan lain. Merasa dia lebih baik. Kadang kita merasa lebih baik gitu. Kelompok A merasa lebih baik, kelompok B, yang lain salah. Gitu ya. Tidak sesuai Quran. Ada lagi misalnya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Apa artinya? Lakukanlah untuk kehidupan akhirat dan jangan lupa dunia. Kita kan dibalik. Lakukanlah kehidupan dunia, jangan lupa akhirat. Jadi akhiratnya belakangan. Padahal perintahnya akhirat dulu, dunia baru gitu. Kalau ke anak kita dalam Quran itu kan mata buduna mim ba'di. Kalau kita mata kuluna mim ba'di, nanti kamu makan apa? Gitu. Kalau dulu zaman Nabi Yakub begitu kan. Mata buduna mim ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail. Jadi orang-orang keren itu yang dikhawatirkan itu nanti gimana akidahnya, gimana rohnya, gimana spiritualnya. Kalau makan mah semua juga dapat makan. Nah, sekarang itu makan dulu yang diutamakan kadang-kadang ya. Itu apa istilahnya sekarang itu cawe-cawe, dicawe-cawe. Jadi anaknya diutamakan, anaknya, menantunya, cucunya gitu ya, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nurul ilm. Jadi ibadah yang mencerahkan itu adalah ibadah yang ada cahaya ilmu. Jadi ibadah tanpa ilmu ya bisa jadi berbahaya sebetulnya. Ibadah itu tanpa ilmu bisa jadi tidak ada nilainya sama sekali. Misalnya ibadah riya. Yang dalam Quran jelas ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dalam salat. Alladzi fawaidul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Kalau orang yang nggak ngerti kan, yang penting sholat, sing penting sholat, mau ria mau apa ya. Tapi kalau orang ngerti ilmunya, dia harus terbebas dari ria. Yang kedua, yang nurul ilmi diantaranya tolabul ilm. Dia senantiasa senang mencari ilmu. Ini ibadah yang mencerahkan itu ibadah orang yang tidak pernah lupa mencari ilmu, gitu ya. Yang mencari ilmu bisa dengerin tausiah, bisa juga membaca, bisa menonton, ya, berbagai cara. Di zaman modern makin banyak cara.
Wa fahmu syar', ibadah yang memahami syariat, ibadah yang paham ketentuan-ketentuannya, hukum-hukumnya. Misalnya tadi ya, ini zakat dan kurban, mana yang wajib? Kurban apa zakat? Zakat yang wajib. Jadi zakat dulu, kurban ya. Nah, gitu. Jadi jangan dibalik, kurban baru zakat. Maksud saya gini, kalau kurbannya itu 8 sapi, 17 kambing, ini harusnya di sini zakatnya 400, minimal 400. Nah, gitu ya, minimal itu ya. Kalau bapak ini hari ini kurbannya berapa? 3,5 juta ya, kurang lebih ya. 3,5 juta, berarti zakatnya ya minimal segitu. Itu minimal ya, minimal segitu. Jadi kalau bapak ini kurban nih, waduh berarti zakat saya harus lebih dari itu. Gitu ya. Karena pahala yang sunnah dengan wajib itu jauh sekali. Kalau tahu pahala sunnah dan wajib itu terlalu jauh. Ibadah subuh 1 rakaat tidak bisa diganti 1000 rakaat tahajud. Karena jauh, jaraknya jauh sekali. Bukan berarti yang sunnah tidak penting. Sunnah sangat penting, wajib lebih sangat penting. Maka ada seorang ulama ketika berbicara gini, orang yang melupakan sunnah hanya yang wajib, dia harus dikasih pelajaran. Jadi misalnya dia wajib doang, zakat doang, nggak mau kurban, ingetin, kasih pelajaran, nggak bener. Nah, gitu kira-kira. Tapi satu lagi, orang yang mementingkan sunnah lupa yang wajib, hukum katanya, dikasih hukuman. Ini apa namanya, dikasih hukuman dan tersesat, orang tersesat itu. Jadi sunnahnya dilakukan tapi wajibnya tidak, itu tersesat. Jadi dua-duanya penting, tetapi yang paling wajib ya adalah yang wajib, yang paling penting. Wa ta'ammul al-qaum, dia memikirkan alam. Jadi orang yang banyak merenung itu ini diantara ilmu ya. Ibadah yang mencerahkan, di samping ibadah dia merenungkan dunia ini. Maka dalam Quran dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi di antara ulul albab itu adalah orang yang tidak hanya mementingkan ibadah-ibadah saja, tapi dia juga merenungkan alam ini. Jadi ibadahnya akan berdiri semakin tinggi kalau dia pandai merenungkan alam ini. Betapa Allah itu menciptakan bumi, betapa Allah itu menciptakan lutut aja tuh berapa harganya Pak? Gigi, ada yang pernah jual gigi? Itu gigi kalau diganti oleh dokter gigi itu nggak ada yang asli. Misalnya ganti gigi 20 juta satu. Setahu saya nggak ada yang asli. Pasti palsu ya. Ya, pasti palsu ya. 100 juta Pak, satu gigi pasti palsu, nggak ada yang asli. Gigi aja belum ada yang bisa membuat yang asli. Itu baru gigi satu gigi. Masya Allah. Saya pernah kan gusinya turun. Kata dokter, ini nggak bisa Pak, harus dicabut. Emang nggak bisa dinaikin lagi? Jadi ternyata dokter gigi bisanya nyabut, apalagi nambal itu ya. Dia tidak bisa ganti gigi asli. Ada juga implant atau apa. Tapi gigi palsu juga. Baru gigi aja kita renungkan, oh iya juga ya. Itu yang membuat kita bersyukur, dan itu pahalanya akan membuat ibadah makin mencerahkan. Maka setan itu kan janjinya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Nah, setan itu gitu.
Jadi saya berjanji akan menggoda manusia, dan saya pastikan manusia itu umumnya tidak bersyukur. Ya, makanya yang mencerahkan itu ibadah yang ta'ammul al-qaul. Dia memikirkan alam ini, memikirkan ciptaan Allah ini. Kita itu nggak ada apa-apanya, Pak. Jabatan sekeren apapun nggak ada apa-apa. Sekarang orang yang paling kaya di dunia, orang Jawa ada Mas Elon misalnya. Dia nggak bisa beli gigi asli, Pak. Nggak ada yang bisa gigi asli. Itu yang kedua. Yang ketiga, sidqul amal. Amalnya benar. Amalnya benar. Al-amal as-shalih. Al-amalnya itu as-shalih. Amalnya sesuai dengan ketentuan. Amal soleh. Amal soleh ada amal muslim. Katanya kalau muslim lebih tinggi lagi. Amal yang membuat berubah. Al-muslim. Kalau as-soleh itu al-amal yang baik, yang bermanfaat. Yang baik itu artinya bermanfaat. Wa khidmatul linnas, membantu manusia. Ini kalau umat Islam yang menciptakan Android itu pahalanya besar sekali. Yang menciptakan Android siapa? Atau yang menciptakan di iPhone itu apa namanya? iOS itu siapa? Umat Islam bukan? Atau salah satu timnya umat Islam enggak? Kalau dia Islam besar pahalanya, Pak. Ini berapa juta orang yang di Indonesia itu masjid ada 800.000 lebih ya. Satu masjid nampilin ini ya, taruhlah 400.000 aja yang nampil. Oh, pahalanya luar biasa. Amal jariah. Wa binaul hadarat, dan menciptakan peradaban. Ini jadi amal yang mencerahkan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi menciptakan peradaban. Ya, contoh kecilnya misalnya apa? Yang mencerahkan peradaban, misalnya membuat kampus. Itu kan peradaban. Kampus besar. Di situ ada ribuan dosen. Di situ ada puluhan ribu mahasiswa. Lalu setelah lulus mampu menciptakan ekonomi luar biasa. Itu peradaban yang luar biasa. Binaul hadarat. Dan banyak lagi yang lainnya. Ada rumah sakit yang tadinya orang sakit tidak ditolong, dengan ada rumah sakit sangat terbantu. Dan banyak lagi. Jadi ibadah itu kalau mau mencerahkan harus memberikan dampak juga bagi masyarakat. Termasuk zakat misalnya. Di Basnas itu ada beasiswa ya. Saya termasuk yang ditakdirkan pernah dapat itu. Waktu S3 dapat itu. Bayangkan yang tadinya S2 menjadi S3. Itu perubahannya luar biasa. Gitu ya. Insya Allah luar biasa. Pendidikan itu merubahnya luar biasa. Itu pasti merubah ibadah, merubah amal, merubah ekonomi, merubah keluarga. Semua berubah dengan adanya zakat. Coba kalau zakat hanya untuk ngasih sembako aja ya beda ya. Makanya ada zakat produktif ya. Nanti kurban juga ada. Kalau di lembaga-lembaga itu ada yang pakai apa itu? Nah, dikotakin apa namanya? Dibuat kaleng. Oh, itu kan luar biasa, menciptakan peradaban. Jadi ibadah bukan hanya untuk hari itu, bisa berbulan-bulan. Karena itu sesuai dengan hari tasyrik. Tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13. Tasyrik artinya apa? Tasyrik itu apa namanya? Penjemuran daging. Artinya tasyrik itu hari penjemuran daging.
Kalau dulu biar dari kurban itu awet dijemur. Teknologinya dulu begitu, teknologi tradisional. Kalau sekarang nggak usah dijemur, dikalengkan. Ya salahnya di kita kurban itu makan hari itu habis. Akhirnya kolesterol gitu ya. Iya. Udah habis masih kurang ya. Saya kira itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya banyak sekali di sini. Ya. Kalau dibaca semua ini bisa 2 bulan setengah ya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita ini ahli ibadah semua insyaallah ya. Ahli ibadah dan kita semua khalifah. Ya, kebetulan kita yang menerima khalifah ini mudah-mudahan kita bisa terus beribadah, kita juga menjadi khalifah. Ibadahnya itu mencerahkan yang mendukung kekhalifahan kita. Agar ibadahnya mencerahkan, satu spiritualnya harus benar, akidahnya benar. Agar mencerahkan harus pakai ilmu syariat dan ilmu yang lainnya, dan harus yaitu yang terakhir tadi harus memberikan kebermanfaatan baik kepada sesama muslim maupun yang mungkin tidak muslim, karena rahmah lil alamin kan. Umat Islam itu rahmat lil alamin. Alam itu artinya apa? Seluruh alam, yang muslim tidak muslim. Sehingga nanti yang tidak muslim itu bisa juga tertarik untuk masuk Islam. Dan kita banyak tercengang. Saya beberapa kali ketemu yang tidak muslim tapi hafal ayat-ayat. Kok bisa ya? Tidak muslim hafal ayat-ayat Quran. Kalau kita nggak hafal ayat-ayat yang lain ya, kita hafal ayat-ayat agama orang lain enggak. Tapi yang non muslim itu hafal, walaupun belum syahadat gitu. Termasuk yang cerita Habibie itu, dia selalu juara 3. Temennya juara 1-2 itu yang tidak muslim, Yahudi. Setelah diselidiki ternyata penyebab dia kalah itu karena yang Yahudi itu bangunnya pagi jam 3 dan baca Quran. Baca Quran walaupun tidak sholat, walaupun tidak beriman. Dan setelah Habibie mengikuti jejak itu, Habibie jadi juara 1. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban atau kelebihan-kelebihan kalau kita betul-betul melaksanakan yang ada di dalam agama Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sudah waktu suruh. Jika ada yang ingin di-share dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sebeberapa cukup. Ada pertanyaan mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Profesor bertanya. Kenapa? Bagaimana kita bisa total ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak parsial gitu Ustaz? Seperti tadi contohnya gigi saja. Kan itu untuk bisa menjadi bersyukur itu kan susah ya. Sulit gitu. Untuk berpikir kita hanya dari gigi aja udah bersyukur gitu. Rontok gitu kita. Itu aja sih Ustaz. Ya. Mungkin ada lagi sebelum tanya. Ini gini Prof, jadi kita kan tadi bicara mengenai ketakwaan ya, dan keimanan bahwa semakin beribadah kita semakin tenang. Nah, tapi saya nggak tahu bagaimana orang yang kadang semakin rajin ke masjid, tapi tampilannya itu semakin serem di masjid. Istilah susah banget untuk senyum gitu. Coba. Susah senyum ya. Baik, dari dua penanya, Pak siapa yang pertama Pak?
Sugianto. D. Sugianto. Ini temannya Mas Elon. Yang kedua, Ustaz Tohari. Tohari itu artinya suci. Jadi saya termasuk tercengang Bapak Ibu ya. Ternyata nama orang Indonesia itu sekarang makin muslim. Di anak-anak sekarang kalau kita cek itu namanya itu nama-nama Islami. Saya di kampus hampir semua itu namanya Islam semua. Tanpa disadari, berarti kita makin religius. Walaupun kadang-kadang belajar bahasa Arab ketakutan semua. Di UIN yang ditakuti bahasa Arab, bukan matematik. Aduh, masuk UIN takut bahasa Arab ya. Gitu. Bahasa Arab gampang itu. Kalau tiap hari bahasa Arab, Allahu Akbar, bahasa Arab. Belum ada yang berani ganti ya. Allah Maha Besar. Gak ada yang berani lagi sholat tapi ya gak ada yang berani ya. Baik, yang pertama adalah bagaimana bisa total. Untuk bisa total beribadah, tadi ilmu yang paling utama adalah ilmu. Terus tambah ilmu. Semakin orang berilmu, makin dia ibadahnya makin mantap. Maka orang dalam kisahnya ya, orang lagi sholat tapi tidak berilmu, ada orang tidur berilmu. Setan takut kepada tidur berilmu. Tidur aja takut ya, karena ada ilmunya. Ibadah itu logis sekali. Logis. Sekarang orang yang punya kekuatan itu ngomong itu ditakuti, diam aja ditakuti. Tapi kalau orang biasa aja ngomong sasis enggak ditakuti. Jadi ini ukurannya kalau ibadah itu ilmu, makin banyak ilmu, ibadahnya insya Allah semakin mantap. Lalu ada pertanyaan, ini orang makin berilmu kok ibadahnya gak makin mantap? Berarti dia bukan ilmu, gitu ya. Karena kalau ilmu itu pasti makin mantap. Kalau tidak makin mantap, yang dia tambah bukan ilmu, berarti. Bukan, saya kira bukan ilmu. Karena ilmu itu kan bukan hanya hafal. Ilmu itu bukan hanya hafal. Jadi satu ilmu, yang kedua tentu semakin bergaul dengan mereka-mereka yang senang beribadah. Pergaulan ya. Ilmu dan pergaulan udah aman. Kalau dua itu aman, insya Allah ibadahnya makin total. Cuma kalau ditanya siapa yang total selain Nabi Muhammad, mungkin tidak ada yang betul-betul total. Pasti ada kekurangan, maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya kalau bicara logika, kenapa Nabi itu total? Nabi mau ketemu Allah. Nabi ketemu Allah, ketemu malaikat ya, iya. Para sahabat ketemu Nabi langsung ya, iya. Imannya tinggi sekali. Kalau kita ilmu tambah sahabat-sahabat, teman-teman lingkungan itu yang betul-betul mendukung. Itu ya. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yakin. Tadi yakin itu apa? Yakin itu apa? Tafsirnya kematian. Menurut Pak ahli tafsir, ibadahnya sampai mati. Karena ketika mati baru yakin. Ketika kita ajal itu ditunjukin di surga neraka, kelihatan. Kalau sekarang kan nggak kelihatan, ya. Baik, yang kedua, takwa dan iman. Ibadah makin tenang. Dengan ibadah semakin tenang, semakin rajin ke masjid, semakin serem gitu ya. Ya, memang kita harus menampilkan Islam itu menarik, gitu ya. Gitu ya. Cuma menarik itu kan subjektif ya.
tampilkanlah Islam itu senyum. Maka ada hadisnya tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya mungkin orang yang rajin ke masjid tersebut lupa hadis itu. Nah, itu Pak Tahir ini. Senyum aja sedekah. Luar biasa. Pokoknya yang penting masuk Islam, senyum aja sedekah. Kalau nggak masuk Islam, ngasih 1 M aja nggak sedekah. Kan ada dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Nanti yang tidak beriman itu amalnya itu akan jadi debu. Ini amal kamu nih 1 M. Ente KTP-nya iman enggak? Enggak. Dihambur. Faja'alnahu haba'am mansura. Tentu kita harus terus introspeksi ya sebagai umat Islam ya. Masjidnya ini kan adem ya, terus mungkin nanti biar lebih adem lagi perlu apa Ustaz? Perlu ada WiFi misalnya itu. Ada WiFi yang siapapun yang berzikir di sini bisa apa? Bisa pakai. Karena di masjid saya DKM-nya aja lupa passwordnya gimana? Ini di perumahan saya teman saya DKM-nya kan ada CCTV, ada WiFi. Saya ngisi kajian, passwordnya apa sih? Lupa. Ini ketua DKM-nya lupa. Kalau di sini enggak ya. Passwordnya lupa. Iya. Cuma harus ada teknologi. Jadi siapa yang udah berzikir baru bisa gitu. Ada nggak teknologinya itu? Jadi sebelum berzikir dia nggak bisa masuk tuh. Atau passwordnya harus baca apa Allahu Akbar 10 kali mungkin ya. Subhanallah 10 kali baru bisa masuk. Saya kira belum ada tuh masjid yang begitu ya. Belum ada. Jadi jangan kalah sama kopi shop ya. Tadi saya pesan betul pagi-pagi lewat kopi shop saya mampir situ beli. Ini ada anak muda 2 laki perempuan lagi di sini. Saya bilang betul sepanjang malam di situ. Coba kalau di masjid begitu. Luar biasa. Depok ini luar biasa. 24 jam beliau. Anak muda berdua mungkin lagi ngerjain tugas kuliah mungkin ya. Masya Allah. Saya kira itu Pak Ustadz Tahirin dan Pak Ustadz Sudianto. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan kita tadi bisa total ya, ibadah kita makin total. Dan satu lagi tadi semakin ke masjid makin senyum ya. Bukan makin serem. Ustaz, itu aja cukup. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir dan Profesor Muhammad Hasan.